Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Pratnya Puspita. Saya adalah guru di SMK Negeri 4 Negara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melakukan ujian kinerja secara daring di sekolah saya SMK Negeri 4 Negara. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang anak-anak kelas 12 Farmasi 2. Gimana kondisinya? Sehat-sehat? Sehat, Ibu. Iya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam kondisi sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan Lisma bisa bantu untuk memimpin doa teman-temannya sebelum memulai pembelajaran. Ya, Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana untuk kesiapan mengikuti pembelajaran hari ini? Untuk materi, kemudian LKPD-nya, sebelumnya sudah saya share di Google Classroom. Apakah sudah sempat diunduh? Sudah sempat di-download? Sudah, Ibu. Sudah, ya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, saya rasa anak-anak sudah menyiapkan ya untuk LKPD, kemudian untuk materi ajar, alat tulisnya juga disiapkan. Baik, saya akan melakukan absensi terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran anak-anak ya. Jadi yang pertama, Lisma Dewi hadir. Bu. Yang kedua, Ana Sinta Dwi Damayanti. Hadir, Bu. Ya. Yang ketiga, Ketut Rosa Amelia. Hadir, Bu. Oke. Berikutnya, Gek Dewi Angelika. Hadir, Bu. Berikutnya, Mirani Aulia. Bu. Baik, biar kalian tambah semangat karena sekarang sudah siang ya. Jadi pasti pada lapar, ngantuk. Jadi biar kalian tambah semangat, kita yel-yel SMK dulu ya. Nanti ikuti saya sama-sama. Bisa ya? Oke, gerakannya. SMK bisa. Bisa. SMK hebat. Hebat. SMK bisa. Bisa. Hebat. Bisa. Hebat. Yes. Oke, baik sekali. Mudah-mudahan kalian selalu semangat ya mengikuti pelajaran. Jadi nanti apa yang saya sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Pada pertemuan sebelumnya, masih ingat nggak kita sudah mempelajari apa? Terima kasih Bu atas kesempatannya. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai obat yang tergolong vitamin, Bu. Ya, betul. Iya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang obat-obat bioregulator, yaitu untuk obat-obat yang tergolong vitamin ya. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, saya share screen. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang vitamin. Nah, jadi pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang obat-obat kontrasepsi. Di mana obat-obat kontrasepsi ini juga tergolong obat-obat bioregulator ya. Kita melanjutkan pertemuan kita sebelumnya. Nah, jadi indikator pencapaian kompetensi untuk materi kita hari ini yaitu yang pertama menganalisis konsep kontrasepsi, kemudian menganalisis mekanisme kerja obat kontrasepsi, menganalisis pengelompokan dan spesialit obat kontrasepsi itu untuk aspek pengetahuan. Nah, untuk aspek keterampilannya atau untuk indikator keterampilannya yang pertama melakukan identifikasi spesialit obat kontrasepsi dan melakukan penyampaian informasi terkait dengan obat-obat kontrasepsi. Ya, jadi obat-obat kontrasepsi ini juga tergolong dalam obat-obat bioregulator. Baik, sebelum kita nanti jauh membahas tentang obat-obat kontrasepsi,
Ibu ada suatu kasus ya. Jadi kita masih dalam kondisi pandemi, di mana kondisi pandemi ini memberikan dampak banyak hal ya kepada kita. Salah satunya ada kasus kelahiran yang tak direncanakan itu meningkat. Jadi di situasi pandemi ternyata kasus kelahiran tidak direncanakan itu meningkat. Ya, kira-kira kenapa ya hal ini dapat terjadi? Yuk, ada yang bisa memberikan pendapat. Kenapa ya kasus kelahiran tidak direncanakan itu meningkat di situasi pandemi? Baik, silakan Dea. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kunci utama dari terjadinya kelahiran tidak diinginkan adalah saat banyak orang mengabaikan KB. Ini disebabkan karena dampak langsung dari langkah-langkah pembatasan sosial sehingga sulit untuk mengakses kontrasepsi pada masa COVID-19 ini. Ya, jadi benar ya yang disampaikan oleh Dea. Jadi dalam situasi pandemi saat ini terkadang masyarakat itu enggan ya datang ke pelayanan kesehatan untuk melakukan atau mendapatkan pelayanan kontrasepsi. Jadi mereka cenderung enggan datang ke sarana pelayanan kesehatan. Mungkin mereka takut akan terpapar COVID-19 atau mobilitasnya menurun dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Nah, kemudian kira-kira kalau menurut pendapat anak-anak, bagaimana ya atau bagaimana dampak yang ditimbulkan jika kasus tersebut tidak ditangani? Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat? Kalau seandainya kasus kelahiran tidak direncanakan ini meningkat, kira-kira apa yang terjadi? Baik, silakan Ana Sinta. Sudah mengangkat tangan, silakan Ana Sinta. Masih belum dinyalakan mikrofonnya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Mas Sinta ingin menyampaikan pendapat mengenai dampak yang ditimbulkan jika kasus tidak ditangani, yaitu adanya angka kemiskinan semakin meningkat karena adanya pertumbuhan penduduk atau kelahiran yang tidak direncanakan, serta tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi. Kemudian adanya kesulitan dalam menyediakan sarana kebutuhan masyarakat seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan daerah perumahan karena lokasi yang sudah padat. Ya, terima kasih Ana Sinta. Benar sekali ya apa yang disampaikan Ana Sinta tadi. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang sederhana, tapi ini memberikan dampak yang cukup besar juga ya bagi masyarakat. Apabila kasus kelahiran yang tak direncanakan ini meningkat di masa pandemi. Nah, seperti yang tadi Ana Sinta sudah sampaikan. Jadi dampaknya apa? Salah satunya itu adalah masalah ekonomi. Jadi kita tahu masa COVID-19 ini masyarakat ekonominya menurun ya. Nah, apabila nanti dalam suatu keluarga ada penambahan anggota keluarga baru, tentunya pengeluaran juga akan meningkat. Nah, ini akan menyebabkan peningkatan masalah ekonomi dalam suatu keluarga. Selain itu juga kesehatan ibu dan bayi. Bayangkan kalau misalnya umur seorang keluarga atau seorang ibu memiliki anak berusia 1 tahun atau masih berusia sekitaran bulanan, 3 bulan misalnya, tiba-tiba sudah sudah hamil kembali. Nah, tentunya ini akan berbahaya ya bagi ibu dan bayi yang dilahirkan. Jadi beresiko. Kemudian juga masalah pendidikan. Nah, ini juga akan sangat berdampak apabila kasus kelahiran tidak direncanakan ini tidak segera ditangani atau mendapatkan perhatian ya. Nah, jadi dari pemaparan tadi diharapkan nanti dari mempelajari materi ini anak-anak dapat memahami bagaimana mekanisme kerja kontrasepsi sehingga nanti anak-anak dapat memberikan pilihan kontrasepsi untuk pasien atau memberikan informasi terkait dengan obat-obat kontrasepsi dalam penggunaannya, baik penggunaannya, kemudian aturan pakainya, cara pakainya. Jadi diharapkan nanti setelah mempelajari materi ini anak-anak bisa memberikan informasi kepada pasien, ya tentunya informasi yang disampaikan dengan benar.
dan kegagalan kontrasepsi nantinya bisa dihindari. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis konsep kontrasepsi, kemudian mekanisme kerja obat kontrasepsi, kemudian spesialis obat kontrasepsi, dan identifikasi spesialis kontrasepsi, dan melakukan penyampaian informasi terkait obat-obat kontrasepsi berdasarkan dengan kasus. Baik, untuk cakupan materinya, jadi nanti untuk ruang lingkup materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini, yang pertama, kita nanti akan memahami tentang mekanisme kerja obat-obat kontrasepsi. Jadi, kalau secara garis besar, mekanisme kerjanya itu ada sebagai perintah ovulasi, kemudian ada yang sebagai pengentalan lendir serviks. Kemudian ada juga khasiatnya terhadap endometrium. Kemudian, kita juga akan belajar tentang cakupan obat kontrasepsi. Nanti untuk cakupan obat kontrasepsi, itu ada sediaan oral, suntikan, kemudian alat dalam saluran reproduksi, obat topikal intravaginal, pil implan, dan operasi, yaitu berupa tubektomi dan vasectomi. Kemudian nanti juga kita akan membahas efek samping tentang penggunaan obat kontrasepsi dan spesialis obat kontrasepsi. Jadi ini cakupan materi yang kita akan bahas pada pertemuan kita siang hari ini. Nah, untuk penilaiannya, jadi untuk penilaian yang nanti akan saya lakukan, itu ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Jadi, untuk penilaian pengetahuan, nanti saya akan melakukan penilaian dari latihan soal, kemudian juga dari penilaian harian. Kemudian untuk keterampilan, nanti saya nilai dari praktik atau unjuk kerja. Kemudian nanti ada penilaian sikapnya, jadi dinilai dari kedisiplinan anak-anak, kemudian santun dalam menanggapi pertanyaan atau menjawab, bersikap, kemudian tanggung jawab. Ya. Baik, saya memiliki sebuah kasus, ya. Jadi di sini ada seorang ibu namanya Nyonya Ani. Nah, Nyonya Ani ini mengeluhkan bahwa dirinya telah mengkonsumsi pil anti hamil sudah dari sejak 2 bulan yang lalu. Tapi beberapa hari yang lalu, Nyonya Ani ini terlambat datang bulan dan setelah dilakukan pengecekan dengan tes pack, ternyata beliau positif hamil. Nah, kira-kira bisa nggak anak-anak merumuskan masalah terkait dengan kasus tersebut? Ada nggak yang bisa merumuskan masalah terkait dengan kasus tersebut? Ayo silakan. Siapa yang bisa merumuskan masalahnya? Ayo silakan. Siapa? Mega atau Anasinta? Oh iya, silakan Anasinta. Angkat tangan, silakan. Baik Bu, jadi adapun rumusan masalah berdasarkan kasus tadi yang telah disampaikan, yaitu apakah faktor-faktor penyebab kegagalan kontrasepsi? Kemudian bagaimanakah informasi yang disampaikan kepada pasien untuk mencegah kasus tersebut? Ya, terima kasih Anasinta. Benar sekali ya. Jadi, kalau dari kasus ini kita bisa merumuskan masalah terkait dengan faktor-faktor penyebab kegagalan kontrasepsi, kemudian mungkin jenis-jenis juga ya, jenis-jenis kontrasepsi yang bisa kita sarankan kepada pasien atau dan juga terkait dengan informasi yang harus kita sampaikan kepada pasien terkait dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi. Nah, nanti untuk rumusan masalah ini bisa juga nanti kalian tuliskan di LKPD saat kalian melakukan kegiatan diskusi kelompok. Jadi dari pemaparan tadi ya, jadi ada suatu kasus bahwa terjadi kegagalan kontrasepsi. Nah, apa itu kontrasepsi? Jadi kontrasepsi ini berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau melawan. Sedangkan konsepsi ini berarti pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang menyebabkan kehamilan. Nah, kontrasepsi ini adalah upaya untuk menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat dari pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma. Nah, kontrasepsi ini adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan.
Nah, di mana upaya-upaya tersebut bisa bersifat sementara, bisa juga permanen. Nah, upaya ini bisa menggunakan cara, alat, atau obat-obat. Ya. Baik, untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang mekanisme kerja obat kontrasepsi, saya akan menampilkan sebuah video di mana video ini nanti akan menampilkan bagaimana sih mekanisme kerja dari beberapa alat-alat kontrasepsi. Kontrasepsi yang sering kita temui, cara kerjanya cukup sederhana, yaitu menghalangi masuknya sel sperma ke dalam rahim. Namun, tahukah Anda bahwa beberapa tipe kontrasepsi dapat mencegah kehamilan meskipun sperma memasuki rahim? Beberapa bahkan dapat mencegah kehamilan meskipun sel telur berhasil dibuahi. Apa saja metode kontrasepsi ini? Bagaimana cara kerjanya? Dan apakah ada efek sampingnya? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Metode kontrasepsi yang akan kita bahas kali ini adalah metode hormonal jangka pendek dan jangka panjang. Secara garis besar, kedua metode tersebut memiliki cara kerja yang sama, yaitu menggunakan hormon untuk mencegah atau mengontrol terjadinya ovulasi, sehingga mencegah kehamilan. Perbedaan besar antara kedua metode ini terletak pada jangka waktu efektivitasnya. Kita mulai dengan metode hormonal jangka pendek. Tipe kontrasepsi ini paling dikenal di Indonesia sebagai pil KB, namun juga tersedia dalam bentuk yang lain, seperti dalam bentuk patch dan cincin vagina. Semua tipe kontrasepsi ini memasukkan hormon progestin atau gabungan hormon estrogen dan progestin ke dalam tubuh. Hormon tersebut kemudian menebalkan lendir di serviks yang akan mempersulit sperma untuk mencapai sel telur. Walaupun cara kerjanya sama, cara penggunaannya berbeda. Kontrasepsi hormonal dalam bentuk pil umumnya harus dikonsumsi setiap hari dan dianjurkan pada waktu yang sama pula. Kontrasepsi dalam bentuk patch ditempelkan pada kulit dan harus diganti setiap minggu, kemudian dilepas selama minggu keempat saat menstruasi. Kontrasepsi dalam bentuk cincin vagina dimasukkan ke dalam, ya jelaslah, vagina, dan didiamkan selama 3 minggu. Kemudian, sama seperti patch, dilepas saat minggu terakhir. Nah, sekarang kita lihat kontrasepsi hormonal jangka panjang. Berbeda dengan tipe kontrasepsi yang dijelaskan sebelumnya, kontrasepsi jangka panjang dapat digunakan untuk waktu yang sangat lama, dari 3 hingga 10 tahun. Di Indonesia, kontrasepsi jangka panjang yang paling populer adalah IUD atau Intrauterine Device, lebih dikenal dengan nama spiral KB. Ada 2 tipe IUD, yaitu IUD yang mengandung hormon dan IUD yang berlapis tembaga. IUD hormonal menginjeksi hormon levonorgestrel ke dalam tubuh yang menyebabkan penebalan lendir serviks untuk menjebak sel sperma, menipiskan lapisan rahim, dan bahkan dapat mencegah pelepasan sel telur. Sementara itu, IUD tembaga memiliki defense yang paling tinggi. IUD ini melepaskan ion tembaga yang menghancurkan sel sperma. Tetapi, apabila sel sperma berhasil membuahi sel telur sekalipun, kandungan tembaga ini juga menyebabkan sel telur tidak dapat menempel pada dinding rahim, sehingga mencegah terjadinya kehamilan. IUD hormonal dapat digunakan selama 3 hingga 5 tahun, tergantung pada mereknya, sementara IUD tembaga dapat didiamkan dalam tubuh hingga 10 tahun. Selain IUD, tersedia juga kontrasepsi jangka panjang dalam bentuk implan. Kontrasepsi ini dimasukkan ke dalam lengan melalui operasi dan memiliki cara kerja yang sama seperti IUD hormonal. Implan ini dapat didiamkan dalam tubuh hingga 5 tahun. Mungkin banyak dari kalian sudah menyadari bahwa semua tipe kontrasepsi yang dijelaskan tadi ditujukan kepada perempuan dan tidak ada untuk laki-laki. Alasannya, karena sangat sulit untuk membuat kontrasepsi hormonal bagi laki-laki yang tidak menyebabkan impotensi maupun mengurangi nafsu birahi. Dan juga, karena masyarakat cenderung menganggap bahwa isu reproduksi dan kesuburan adalah tanggung jawab perempuan sendiri, yang kemudian menyebabkan kurangnya ada penelitian ekstensif mengenai kemungkinan kontrasepsi hormonal laki-laki. Tetapi, sejak 2019, sebuah pil untuk laki-laki telah lulus uji klinis putaran pertama. Jadi, mungkin saja di masa depan, kontrasepsi hormonal bagi laki-laki akan lebih lazim digunakan, layaknya kontrasepsi bagi perempuan. Perlu kalian diskusikan terkait dengan mekanisme kerja obat kontrasepsi, nanti bisa kalian buka di link yang nanti saya berikan. Nah, jadi secara garis besar tentang mekanisme kerja kontrasepsi itu berbeda-beda ya. Jadi untuk obat kontrasepsi yang mengandung hormon, jadi yang hormonal, dia mekanismenya berbeda dengan obat-obat kontrasepsi yang bekerja atau yang non hormonal. Ya, seperti tadi kalian lihat ada IUD. Ada yang pernah dengar IUD? IUD pernah dengar nggak? Pernah, Bu. Pernah. Pernah. Mungkin ibunya mungkin ya, kalau apa namanya,
kalau di rumah kalian ibunya atau saudara atau kakak kalian yang sudah menikah biasanya menggunakan alat kontrasepsi seperti ini. Jadi kayak IUD, kemudian yang paling umum kan pil KB ya. Atau mungkin ketika kalian praktik di apotek, kalian sering melayani pasien untuk pasien-pasien yang membeli pil KB. Atau mungkin yang paling umum di pasaran ada alat kontrasepsi non hormonal, yaitu kondom misalnya. Ya. Kalau yang pernah kalian dengar lagi, kira-kira contoh alat kontrasepsi yang pernah kalian dengar apa lagi? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Yang pernah atau yang misalnya orang tua kalian pernah pakai, misalnya ibunya, kakaknya misalnya pernah cerita, saya pakai alat kontrasepsi ini ternyata begini ya gitu efeknya. Nah, gimana? Ada yang mau sharing? Ayo ya Lisma, silakan Lisma. Ya Bu, jadi terima kasih atas kesempatannya. Waktu itu waktu SD tuh orang tua temen dia cerita orang tuanya itu pakai yang implan gitu. Yang implan. Menggunakan implan. Ya, bagaimana kalau yang implan itu? Cerita nggak temennya? Katanya ditusukin gitu rupanya. Oh iya, nah banyak ya jenisnya seperti yang tadi Lisma sampaikan. Jadi ada yang jenisnya pakai implan. Kemudian kalau yang suntik, pernah nggak kalian dengar? Misalnya penggunaan suntik KB yang 1 bulan atau yang 3 bulan, pernah nggak dengar? Pernah, Bu. Nah, biasanya kan kalau kontrasepsi ini umumnya untuk wanita ya. Kira-kira kalau menurut kalian untuk pria ada nggak ya? Ayo, ada yang bisa memberikan pendapat? Kira-kira kalau untuk pria ada nggak ya? Kan kontrasepsi itu metode untuk mencegah atau upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Kira-kira untuk pria ada nggak ya metode kontrasepsi untuk pria? Ada, Bu. Oh ya, silakan Bu Stevina, gimana? Alat kontrasepsi untuk pria contohnya kondom. Ya, untuk kondom bisa ya. Nah, terima kasih Dwi Stevina, baik sekali ya. Nah, jadi untuk metode kontrasepsi itu bisa dilakukan untuk wanita, bisa juga untuk pria. Nah, di tahun 2019, jadi menurut penelitian, sudah mulai diteliti pil kontrasepsi atau pil anti hamil untuk pria. Jadi nanti mungkin setelah dikembangkan, yang mengkonsumsi pil anti hamil itu bukan hanya wanita ya, tapi juga pria gitu. Ya, baik. Nah, untuk LKPD dan materinya sudah anak-anak siapkan ya? Sudah disiapkan? Alat tulisnya sudah tadi juga ya? Nah, untuk berikutnya kalian akan melakukan diskusi di dalam room diskusi dalam Zoom meeting. Nah, nanti nanti kalian melakukan diskusi berdasarkan dengan LKPD yang sudah saya berikan ya. Nanti setelah kalian melakukan diskusi, masing-masing kelompok silakan nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk LKPD-nya silakan nanti kalian baca baik-baik petunjuknya, kemudian diskusikan lembar kerja yang terdapat dalam LKPD yang sudah kalian miliki ya. Jadi yang pertama harus kalian diskusikan adalah terkait dengan spesialis dan jenis-jenis obat anti hamil atau pil anti hamil. Jadi alat kontrasepsi yang hormonal ya. Jadi di sini saya sediakan banyak jenis obat ya. Jadi bukan hanya obat kontrasepsi saja, jadi ada beberapa jenis obat. Silakan nanti anak-anak diskusikan di dalam kelompok dari obat-obat ini yang mana yang tergolong pil anti hamil ya, atau obat kontrasepsi hormonal. Silakan nanti ditandai. Setelah ditandai, silakan kalian tuliskan pada tabel ini nama obatnya apa, itu juga ya dilengkapi dengan kandungannya, dan obat tersebut tergolong dalam jenis pil anti hamil yang mana. Jadi kan untuk pil anti hamil seperti materi yang sudah saya share ke anak-anak, itu ada pil mini, kemudian pil kombinasi, kemudian ada yang morning after pill, kemudian banyak ya. Jadi silakan nanti kalian cek kandungannya
dari masing-masing obat tadi. Kemudian silakan kalian tentukan obat tersebut tergolong jenis pil anti hamil yang mana. Ya. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, dari kasus Nyonya Ani tadi ya. Jadi Nyonya Ani tadi menyampaikan bahwa dirinya telah mengkonsumsi pil anti hamil, namun beliau mengalami terlambat datang bulan dan ternyata positif hamil. Nah, silakan nanti anak-anak diskusikan bersama kelompoknya, analisis kira-kira faktor-faktor apa ya yang menyebabkan kegagalan kontrasepsi Nyonya Ani ini. Ya, kemudian kalian rancang informasi apa ya yang perlu kalian sampaikan kepada pasien terkait dengan penggunaan pil anti hamil, sehingga nanti kegagalan kontrasepsi itu tidak terjadi seperti Nyonya Ani tadi. Ya, kira-kira ada pertanyaan untuk kegiatan diskusi anak-anak pada siang hari ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, sudah jelas ya? Iya. Sejauh Ya. ini sudah paham. Iya. Silakan nanti kalau misalnya di pertengahan saat nanti kalian diskusi bersama kelompok ternyata ada hal-hal yang kurang jelas atau misalnya masih bingung, silakan nanti anak-anak bisa tanyakan ketika saya nanti masuk ke dalam room diskusi anak. Ya. Baik, sekarang Ibu akan memasukkan anak-anak ke dalam room diskusi. Silakan nanti kalau ada notif untuk kalian masuk atau join ke dalam room sesuai kelompoknya masing-masing, silakan nanti anak-anak bisa langsung step ya, bisa diterima, kemudian bisa join ke dalam kelompoknya. Selamat siang kelompok 1. Yang Bu. Ya, Selamat siang, Ibu. anggota kelompoknya lengkap ya. Iya, Ibu, sudah Ya. lengkap. Baik, sudah dibagi-bagi tugasnya? Sudah, Bu. Ada yang cari yang kasusnya itu sudah ada, Ya, yang jawab kasus. baik. Ya, baik seperti itu ya. Jadi kalau dalam proses kerja kelompok, ya harus bekerja sama. Kita bisa bagi-bagi tugas dengan teman-temannya yang lain. Nah, kira-kira dari materi yang kemarin saya sudah sempat berikan, sumber bahan ajar yang bisa kalian gunakan untuk mencari jawaban LKPD juga bisa dari materi yang saya kasih ya. Jadi nanti bisa kalian diskusikan. Upayakan informasi yang kalian sampaikan itu informasi yang benar. Selamat siang kelompok 2. Siang, Bu. Sepertinya proses diskusinya berjalan lancar ya. Sudah bekerja sama ya, harus bersama-sama mengerjakannya ya. Jadi mungkin bisa bagi-bagi tugas, nanti kalian diskusikan lagi dengan teman-temannya yang lain, anggota kelompoknya. Kira-kira ini sudah yang lembar kerja pertama. Kira-kira kalau dari gambar yang tadi saya tampilkan, sudah didiskusikan tadi yang mana yang tergolong obat kontrasepsi? Sudah, Bu. Yang mana aja? Kalau dari hasil diskusinya. Ya, berarti di sana kalau menurut kelompok 2 yang tergolong obat kontrasepsi itu ada mikroginon, kemudian yasmin, andalan, kemudian lagi satu, ada lagi? Dianet. Diana, ya. Baik, terima kasih anak-anak. Tadi kalian sudah melakukan kegiatan diskusi bersama kelompoknya. Baik, silakan untuk kelompok 1. Baik, Bu. Saya mau share screen dulu, Bu. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Lisma Dewi dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kegiatan diskusi kami. Jadi, dari diskusi kami yang termasuk pil anti hamil ada mikroginon, ada yasmin, ada andalan, dan ada Diana 35. Untuk jenis pil anti hamilnya, yang pertama mikroginon dengan kandungan etinylestradiol dan levonorgestrel. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan kontrasepsi yang dialami Nyonya A. Yang pertama, gagal mengkonsumsi pil kontrasepsi sesuai aturan atau meminum pil secara tidak teratur. Jenis kontrasepsi berbentuk pil ini harus dikonsumsi secara rutin setiap hari pada waktu yang sama. Yang kedua,
gagal menggunakan kontrasepsi cadangan saat berhubungan seks. Yang kelima, antibiotik dan obat-obatan tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada tanggapan, saya persilahkan. Apakah ada efek samping penggunaan pil KB tersebut? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menanggapi. Untuk efek samping penggunaan pil KB tersebut memiliki beberapa efek samping, yaitu setelah minum bisa sakit kepala, nyeri pada payudara, suasana hati kerap berubah, dan kenaikan berat badan. Saya perwakilan kedua akan menyampaikan tentang obat-obat kontrasepsi. Obat-obat yang tergolong pil anti hamil yaitu Microgynon, Yasmin, Andalan, dan Diane 35. Jenis pil anti hamil diantaranya Microgynon, jenisnya pil kombinasi, mengandung etinilestradiol 0,03 mg. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan kontrasepsi yaitu yang pertama, mengalami muntah dan diare. Bila Anda muntah dalam waktu 2 jam setelah mengkonsumsi pil KB, itu sama saja seperti Anda tidak mengkonsumsi sama sekali. Yang kedua, tidak mengkonsumsi pil KB di waktu yang sama. Yang ketiga, lupa meminum pil KB. Bila pil KB lupa diminum selama 2 hari atau lebih berturut-turut, kemungkinan hamil sangat tinggi. Baik, tadi anak-anak sudah berdiskusi ya bersama kelompoknya. Jadi benar sekali, tadi sudah banyak disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3 terkait dengan jenis-jenis pil anti hamil ya. Jadi dari tadi gambar yang saya berikan ada beberapa contoh seperti coba untuk Nyonya Ani yang mengalami kegagalan kontrasepsi itu faktornya banyak ya. Jadi sudah disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan kontrasepsi. Kemudian ada juga obat topikal intravaginal. Nah, obat topikal intravaginal ini kita biasanya hanya gunakan di luar di luar saluran reproduksi. Ya, misalnya contohnya apa? Contohnya itu tisu vagina. Ya, biasanya ada kandungan alkyl fenoksi polietoxyphenol. Nah, ini biasanya digunakan untuk kontrasepsi yang tergolong obat topikal. Sekarang silakan ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini kita sudah membahas tentang apa. Baik, Rosa silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita telah mempelajari tentang obat kontrasepsi, definisi obat kontrasepsi, mekanisme kerja obat kontrasepsi, pengelompokan obat kontrasepsi, efek samping, dan spesialit obat kontrasepsi. Itu saja dari saya, Bu. Sekian, terima kasih. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, tadi saya sudah share di Google Classroom-nya untuk refleksi. Jadi anak-anak silakan tuliskan di sana di Google Form ya, refleksinya dalam bentuk Google Form. Silakan anak-anak menuliskan hal-hal yang kalian sukai dalam pembelajaran kita hari ini, hal-hal yang menarik dalam pembelajaran kita hari ini, dan hal-hal yang kalian belum pahami terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk nanti juga saya sudah share di Google Classroom-nya untuk tes formatif. Jadi ada soal-soal yang saya tampil. Nanti bisa kalian klik linknya melalui aplikasi Quizizz. Nah, untuk materi berikutnya, kita akan masuk ke materi tentang obat-obat golongan kortikosteroid dan antidiabetika. Ya, untuk LKPD, untuk materi ajarnya sudah saya berikan. Ntar saya sudah sharekan di Google Classroom, silahkan nanti kalian pelajari.
persiapan untuk pertemuan kita berikutnya. Nah, kemudian untuk kegiatan asinkronus, jadi nanti untuk praktik yang bisa kalian lakukan di rumah terkait dengan pembelajaran kita hari ini, silakan anak-anak nanti membuat video ya. Jadi video tentang penyampaian informasi terkait dengan obat ini yang tadi kasusnya sudah kalian bahas bersama. Tadi kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga selalu sehat semuanya ya, jaga kesehatan. Selamat siang semua.